penjelasan yang lebih detail itu Anda bisa lihat di tutorial di YouTube-nya. Saya akan jelaskan dasar-dasarnya saja. Jadi dalam menghitung farmakokinetik pada pemberian ekstravaskuler, jadi pemberian ekstravaskuler itu terjadi proses absorpsi, ya, berlangsung proses absorpsi. Jadi di luar pemberian intravena, intrakardial, dan intraarteri. Ya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini adalah di situ ada beberapa contoh soal. Jadi Anda benar-benar menyimak, dipelajari, ya. Bila perlu diberikan Anda belajar di kelompok, ya. Ya. Ini pemberian dosis tunggal ekstravaskuler. Nanti akan saya jelaskan pemberian dosis berganda karena nanti soalnya juga ada berkaitan dengan dosis berganda. Ya, ini dosis tunggal. Pertama, Anda menentukan ya tetapan kecepatan eliminasi. Ya, sudah saya jelaskan. Jadi Anda menghitung 3 sampai 4 titik atau langsung saja 3 titik pada fase eliminasi. Jadi Anda melakukan regresi linear, itu didapatkan nanti dari slope-nya itu KE, ya. Nah, dari situ bisa dihitung nanti untuk menghitung T setengah, jadi T setengah 0,693 dibagi KE. Jadi prinsip umumnya gunakan scientific calculator, ya, pelajari petunjuk pemakaian dari kalkulatornya harus benar-benar dipahami, ya, mengetahui cara pemakaian kalkulator yang baik. Ya, saya tidak bahas di sini. Ini kita sudah bahas mengenai dasar-dasar logaritma, regresi linear, penggunaan kertas grafik numerik dan semi logaritmik, ya, sudah Anda pahami. Ya, yang pertama tetapan kecepatan eliminasi KE. Jadi kalau ini grafiknya, nah kita ambil di fase eliminasi ini. 3 titik terakhir pada fase eliminasi dilakukan regresi linear, nanti di depan slope-nya ini, slope-nya B ini kita dapatkan nanti langsung tetapan kecepatan eliminasi KE. Jadi Anda menggunakan regresi waktu dalam jam versus ln kadar, ya, jadi langsung didapatkan. Regresi 3-4 titik terakhir kadar plasma pada fase eliminasi. Ya, jangan gunakan kadar plasma yang masih pada fase absorpsi, karena nanti akan mengganggu hasilnya. Kemudian lakukan regresi linear waktu dalam jam versus ln, ya, ln kadar plasma. Jadi otomatis didapatkan tetapan kecepatan eliminasi. Jadi kita tidak perlu mengkalikan lagi dengan faktor 2,303. Ya. Nilai slope itu dipakai angka mutlaknya 3 desimal, yang dipakai angka mutlak, ya, nilai absolutnya, karena minus itu menggambarkan, menjelaskan bahwa grafiknya itu kadar obat dalam darah turun berdasarkan waktu, ya, jadi begini. Kalau plus itu ke atas, ya, jadi jangan ditulis minusnya, tapi diambil angka mutlaknya. Dengan data yang sama, karena kita akan menghitung tetapan kecepatan absorpsi, sekaligus dihitung intercept-nya. Intercept-nya ini kalau kita anti-ln-kan, didapatkan nanti CP0 pada fase eliminasi. Ya, nilai B-nya dapat dari kalkulator, kemudian di anti-ln-kan, di E pangkat X itu didapatkan apa? CP0-nya. Ya. Nah, kemudian Anda menghitung ekstrapolasi pada kadar proses absorpsi, ya. Nanti didapatkan kadar ekstrapolasi dikurangi kadar aslinya didapatkan CP different. Nah, CP different ini, ya, 3 titik pada fase absorpsi, Anda lakukan regresinya lagi, didapatkan KA. Ya, jadi kadar extrapolated didapatkan, kadar extrapolated dikurangi kadar actualnya, didapatkan C different. Ya, nah C different-nya inilah 3 titik pada fase menjelang C max atau T max, itu Anda lakukan regresi, didapatkan tetapan kecepatan absorpsi. Ya.
Jadi dari ini fase eliminasi didapatkan nanti tetapan kecepatan eliminasi dan juga B, ya, intercept pada proses eliminasi. Nah, kemudian Anda hitung kadar ekstrapolasi pada jam-jam di sini pada fase absorpsi, nanti didapatkan C extrapolated dikurangi actualnya didapatkan nanti C different. Nah, C different-nya ini dia apa? Di regresi didapatkan tetapan kecepatan absorpsi. Ya. Hitung C different yang merupakan selisih C extrapolated dikurangi C actual. Nah, ini diregresikan, didapatkan nanti tetapan kecepatan absorpsi. Ya, jadi slope-nya kalau kita menggunakan ln kadar versus waktu nanti didapatkan tetapan kecepatan absorpsi. Sekaligus didapatkan intercept pada fase absorpsi, diantilonkan itu didapatkan nanti nilai CP0 pada fase absorpsi atau A. Ya. Waktu mencapai kadar maksimum ini sudah diberikan rumusnya. Jadi Tmax sama dengan 1/KA dikurangi KE dikali ln KA per KE. Jadi nilai KA ini selalu lebih besar dari nilai KE. Ya, jadi kalau Anda mendapatkan nilai KA itu lebih kecil dari nilai KE-nya, berarti itu salah. Ya, tetapan kecepatan absorpsi tidak pernah lebih rendah dari tetapan kecepatan eliminasi. Jadi ini untuk mendapatkan Tmax, ya. Jadi 1/KA dikurangi KE, ln KA per KE didapatkan nanti Tmax-nya. Bagaimana menghitung kadar maksimum? Kadar maksimum Anda bisa lihat dari data ini, dari data soal, itu dinamakan Cmax observed. Seperti tadi 0,95 atau 0,97 pada 2 atau 3 jam atau 4 jam, itu merupakan Cmax observed. Nah, nanti Cmax observed ini sebagai referensi. Kalau nilai Cmax dari pharmacokinetic calculation yang Anda lakukan itu terlampau jauh nilainya, berarti ada yang salah di situ. Tapi kalau sudah dekat nilainya, berarti perhitungan Anda benar. Ini kuncinya ya. Jadi Cmax sama dengan B, ya ini intercept pada fase eliminasi, dikali E pangkat minus KE kali Tmax, dikurangi A kali E pangkat minus KA Tmax. Ya, ini jadi Tmax-nya kan diketahui tadi. Dari KA dan KE didapatkan apa? Nilai Tmax-nya. Pada perhitungan tadi, pada fase eliminasi, pada waktu menghitung tetapan kecepatan eliminasi, Anda bisa menghitung B. Pada waktu menghitung tetapan kecepatan absorpsi, Anda bisa mendapatkan nilai A. Sehingga Cmax-nya bisa dihitung dengan rumus ini. Ya. Rumus ini sederhana, tapi kalau Anda tidak bisa menggunakan kalkulatornya, ya nggak bisa. Ya, jadi harus dilatih nih menggunakan rumus ini karena ini merupakan penggunaan aplikasi dari persamaan eksponensial dan juga bisa nanti ke logaritmik ya untuk mendapatkan nilainya. Ya, saya harapkan Anda bisa melatihnya dengan baik. Kalau tidak nanti dilatih bersama. Ya, ini rumusnya sederhana, tapi kalau Anda bingung sendiri, nanti kesel, marah-marah sendiri. Nah, coba belajar per kelompok lah. Nanti kalau nggak jelas bisa ditanyakan ke saya. Bagaimana menghitung nilai area under the curve? Ya. Area under the curve ini merefleksikan jumlah obat yang diabsorpsi, AUC. Kalau Anda lihat apa yang Anda kerjakan di kertas grafik, itulah sebabnya saya minta Anda menggambarkannya itu bukan pakai KTP Anda, ya harus pakai penggaris yang benar gitu. Ini ya koordinat-koordinatnya digaris yang dengan benar gitu ya. Nah, ini didapatkan apa? Kalau yang tadi saya periksa, yang Anda kerjakan tadi, ini ada gambar seperti ini. Ya, ini kadar terakhir pengambilan sampel yang tadi ada pada waktu T sama dengan 14 jam atau 12 jam. Kalau ini digambarkan, jadi mengapa saya minta Anda menggambar di kertas grafik dengan baik?
Supaya kalau Anda mengerjakan soalnya nanti akan mudah gitu. Kalau gambarnya sudah benar, Anda lihat di sini. Pada gambar pertama, ya, terutama ini Anda lebih mudah melihatnya pada kertas grafik numerik ya. Yang pertama ini adalah segitiga. Ya, sedangkan yang kedua dan berikutnya ini adalah apa? Trapesium ya. Ini trapesium, ini trapesium. Nah, Anda pelajari kalau pada matematik SD atau SMP, luas segitiga ini adalah T1 ya di T1C1 dikali apa? T1 dibagi 2. Jadi alas dikali tinggi dibagi 2. Jadi ini merupakan luas segitiga nih. Jadi pelajari bagaimana menghitung pada waktu geometri di SMP ini apa nih? Rumus Pitagoras ya. Jadi luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi. Ya, jadi C1T1 ya, ini dikali T1, ini kan T1 ya, dibagi 2. Nah, sedangkan ini merupakan trapesium. Selanjutnya ini trapesium semua. Trapesium ini adalah apa? Jumlah garis sejajar, jadi T1C1 ya, ditambah T2C2 dikali tingginya kan T1T2 nih, dibagi 2. Ya, jadi jumlah garis sejajar, jadi C1 ditambah C2 ya, dikali tinggi, T2 dikurangi T1 dibagi 2. Jadi Anda bisa menghitung trapesium ini sampai trapesium yang terakhir. Anda jumlahkan nanti luas segitiga ini ditambah luas trapesium pertama, 2, 3, 4, 5, ada 6 trapesium, itu Anda dapatkan nanti nilai AUC, area under the curve, dari 0 sampai apa? Sampai sampling terakhir Anda mengambil sampel darah dari subjek. Ya. Nah, dari CX, dari sampel terakhir diambil ini kan masih ada luas area juga nih. Nah, itu bisa dihitung dengan membagi CX, ya, kadar terakhir di mana Anda melakukan sampling, dibagi apa? Tetapan kecepatan eliminasi. Ya, jadi kita dapatkan nanti AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Jadi pertama Anda menghitung AUC dari 0 sampai X di sini, dengan menghitung, menjumlahkan luas segitiga yang pada awal dengan luas trapesium yang ada di berikutnya. Didapatkan AUC dari 0 sampai X. Nah, dari X sampai tidak terhingga, Anda bisa menghitung CX-nya. Ya, CX ini dibagi KI, didapatkanlah AUC dari X sampai tidak terhingga. Nanti dijumlahkan AUC 0 sampai CX ditambah AUC dari X sampai 0, didapat dari X sampai tidak terhingga, didapatkanlah nanti AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Ya. Jadi ini merupakan metode trapezoidal, ada luas satu segitiga dan luas beberapa trapesium sampai sampel terakhir pengambilan darah TX di sini. Ya, kemudian jumlahkan luas segitiga ini dengan luas beberapa trapesium, didapatkan AUC dari 0 sampai X. AUC X sampai tidak terhingga ini kadar plasma terakhir dari sampling yang dilakukan dibagi KE. Nah, nanti AUC 0 sampai X ditambah AUC X sampai tidak terhingga, didapatkan AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Ya. Nah, di sini ada beberapa soal, ada di tutorial itu, nanti Anda kerjakan. Ya. Oke. Ini sudah saya bahas ya. Jadi dasar perhitungan tadi Cmax adalah kuncinya di sini nih. Ya. Berapapun pada T berapapun Anda bisa menghitung nanti kadar obat di dalam plasma dengan persamaan ini. Ya. Kalau tadi kan kita menghitung Cmax karena apa? T-nya ini adalah Tmax. Ya.
Kalau T-nya adalah NIT, ya itu adalah CPT biasa. Ya. Jadi ini ada di tutorial, nanti dipelajari dengan baik ya. Ini sama. Ya, jadi ada contoh soalnya nanti dipelajari ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, cepat karena masih banyak materinya nih. Untuk ini kan kalau di contoh soal barusan waktu jamnya ini kan 1, Pak. Itu apakah nolnya dihitung juga, Pak? Apa nggak usah? Waktu ngitung AUC. Lah, kan ada ininya. Ini gambar tadi, coba Anda lihat nih. Nah, ini kan T pertama. Anda gambarkan pada titik 0 ini, makanya saya katakan tadi gunakan kertas grafik numerik ya. Nah, ini kan segitiga nih. Iya, Pak. Nah, di luas segitiga ini yang dihitung. Mulai dari titik 0 ya kan kadarnya 0. Iya. Pada T1 kadarnya C1. Nah, ini kalau koordinatnya dihubungkan, ini kan koordinat. Ini absisnya. Ya, ini titik 0-nya. Ini kalau Anda gabungkan, ini ada satu luas segitiga. Hanya satu segitiganya dari titik 0 ini. Selanjutnya kan ini kan trapesium. Jadi ini dihitung, ini jangan nggak dihitung. Oh iya, Pak. Justru satu segitiga ini yang harus dihitung. Jadi jangan menggambarkannya ini apa menggantung di sini ya, seolah-olah nanti tidak ada luas area di bawah kurvanya. Jadi kalau dengan kertas grafik numerik itu digambarkan lengkap dari titik nolnya, koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat ketiga, dan selanjutnya. Nanti dihubungkan, digambarkan begini. Nah, kalau Anda nanti di ujian, ya tinggal kira-kira aja lah. Yang penting Anda jangan sampai ada satu bagian trapesium ini tidak dihitung begitu. Karena ini menghitungnya manual. Anda menghitungnya satu-satu itu. Jumlah garis sejajar, dikali tinggi, dibagi 2. Ya, jadi hati-hati T1, T2-nya itu setengah jam kah, apakah 1 jam, atau 2 jam, atau 4 jam. Ya. Itu kan tergantung dosisnya. Ya, jelas ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau Anda ikuti tutorialnya berulang-ulang, kalau nggak ngerti, pasti akan ngerti itu nanti. Sama contoh soalnya. Ya. Jadi nggak mungkin saya jelaskan seluruhnya di sini, nanti Anda lihat di tutorialnya. Ada pertanyaan lain lagi? Oke, kalau tidak ada, saya stop share. Ya. Selanjutnya saya jelaskan mengenai pemberian obat secara intravaskuler. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah. Saya minta nanti di komunikasi nanti di antara dua tutorial farmakokinetik ekstravaskuler dan intravaskuler. Jadi kalau Anda tidak melihat instruksi ataupun pertanyaan saya di intravaskular, kemungkinan besar ada di ekstravaskuler. Kalau tidak ada di kolom komen, Anda lihat di kolom deskripsi. Ya. Jadi kalau soalnya sulit untuk diketik karena nggak mungkin di kolom komen itu nanti di-share di deskripsi ya. Jadi Anda lihat di situ nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada tugas terstruktur yang Anda harus latih supaya nanti jangan UTS-nya jeblok ya. Ya apalagi itu soalnya saya yang buat, kalau Anda nggak bisa kerjakan nanti ironis sekali itu. Oke, ini panduan perhitungan parameter farmakokinetik secara intravaskular. Jadi intravena, intrakardial sama intraarteri. Ya. Dosis tunggal intravaskuler.
Anda lihat grafiknya ini ya. Kalau tadi pada grafik ekstravaskular kan gambarnya seperti gunung ya, seperti yang Anda kerjakan. Tetapi pada pemberian intravaskuler ini gambarnya seperti ini, garis lurus begitu. Ya. Untuk menghitung AUC-nya sangat mudah, simple, tidak sesulit pada perhitungan AUC dengan luas segitiga ataupun ditambah lagi dengan luas trapesium ya, nanti kita bahas. Pertama, selalu ada soal yang berkaitan dengan volume distribusi. Ya, karena volume distribusi obat ini hanya bisa dihitung berdasarkan data farmakokinetik pada pemberian intravaskular, tidak pada pemberian ekstravaskular. Ya. Volume distribusi bisa menggambarkan sampai sejauh mana obat itu didistribusikan. Nah, nanti kalau sudah ditanyakan mengenai volume distribusi obat itu apakah hanya di cairan intravaskuler, ekstravaskuler, atau di seluruh tubuh, Anda harus melihat tutorial yang ada di Latmer di situ. Ya, pada tutorial Latmer itu, pada kolom distribusi, itu akan Anda dapatkan gradasi dari distribusi obat. Ya, jadi ini nggak berdiri sendiri ini materinya. Ya. Area under the curve. Sangat simpel menghitungnya. AUC dari 0 sampai tidak terhingga itu hanya menghitung CP0 dibagi KE. Jadi sama seperti menghitung tadi apa? AUC pada pemberian ekstravaskular dari kadar terakhir sampling darah CX kan dibagi KE, itu didapatkan AUC dari X sampai tidak terhingga. Nah, ini untuk menghitung AUC pada pemberian intravena cukup Anda menghitung CP0-nya. Jadi kalau Anda meregresikan 3 titik pada fase eliminasi, ya, kemudian didapatkan CP0-nya. Nah, CP0-nya ini sekaligus juga Anda dapatkan KE. Nah, CP0 dibagi KE adalah AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Ya, jadi dari fase eliminasi ini didapatkan nanti CP0. Ya. Kan sudah dapatkan juga KE. Nah, CP0 dibagi KE itu adalah AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Jadi ini dari pemberian data intravena, Anda bisa meregresikan seluruh titik ini dari ujung ke ujung, atau 3 titik di sini, ya, sama di tengah, sama di ujung, atau 3 titik hanya di daerah sini, itu hasilnya sama. Ya, Anda regresikan nanti dapatkan nilai KE-nya. Didapatkan nanti kan intercept-nya, intercept pada fase eliminasi atau B. Nah, B-nya itu merupakan CP0. CP0-nya dibagi KE, didapatkanlah volume distribusi. Ya, nanti diberikan contoh latihan soalnya ada di tutorial ini ya. Oke. Ya. Pada pemberian satu kompartemen terbuka ekstravaskular, intravaskular, ini rumusnya seperti ini. CPT sama dengan CP0 dikali E pangkat minus KET. Ini akan muncul nanti di banyak soal ya. Jadi rumus ini benar-benar Anda hitung, Anda hafalkan, Anda mengerti. Memang tidak perlu dihafal mati karena di soalnya muncul ya. Jadi soalnya muncul seperti ini, tinggal Anda menghitungnya gimana caranya. Ya, dari sini Anda lihat minus KE ini kan tetapan kecepatan eliminasi. Kalau Anda ditanya T setengahnya, ya sudah, ambil angka mutlak dari KE-nya, 0,693 dibagi KE kan didapatkan T setengah. Jadi Anda harus benar-benar membaca soal itu dengan baik. Ya. Boleh jadi kalau Anda sudah mengerti dengan baik, tidak perlu membaca dari 0 sampai terakhir soalnya, Anda sudah bisa nangkep tuh, oh ini KE-nya ketahuan nih, kalau ditanya T setengahnya, saya akan bagi aja 0,693 dibagi KE, dapat T setengah. Ya.
Ini cara menghitung tetapan kecepatan eliminasi sama ya. Jadi regresi 3 titik terakhir pada fase eliminasi. Nah, nilai slope-nya itu adalah KE ya dengan ln kadar. Bisa juga Anda menghitung K ini dari ln1 dikurangi lnc2 dibagi T2 dikurangi T1. Ya, jadi Anda lihat karena garisnya itu garis lurus ya. Jadi mana tadi? Nih, garis lurus. Jadi Anda dapatkan T1, T2, nah C1, C2 Anda menggunakan rumus sederhana ini langsung bisa didapatkan K. Jadi Anda bisa menghitung berdasarkan regresi linear. Kalau Anda nggak sempat ya pakai rumus ini bisa, walaupun hasilnya tidak begitu tepat. Tapi kan jawabannya itu kan yang paling dekat dengan perhitungan ini dengan regresi linear itu hampir sama. Ya, ini khusus untuk pemberian intravaskular, nggak bisa dipakai untuk pemberian ekstravaskuler. Ya. Bagi pokoknya. Sorry sebentar ya, haus ya. Oke. Jumlah obat yang masih tinggal di dalam tubuh pada waktu T itu bisa dihitung. Ya. Jadi CPT, kalau tadi kan ini CPT nih, mana nih rumusnya. Bisa juga dengan, karena ini pemberian intravena, intravaskular, 100% kan obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh itu sudah bisa kita hitung dengan apa? Dosisnya berapa besar. Sehingga kalau kita mau menghitung jumlah obat yang masih ada di dalam tubuh pada waktu tertentu, T tertentu, itu bisa dengan apa? D0 dikali E pangkat minus KET. D0-nya ini kan dosis yang diberikan pada awal sekali. Ya. 1 jam setelah pemberian obat, berapa sisanya? Bisa dihitung dengan rumus ini. Ya. Seperti saya katakan tadi, volume distribusi dihitung dengan D0, jadi dosisnya kan ketahuan, dosis intravenanya berapa, dibagi CP0, ya, ini intercept pada fase eliminasi, dapatlah nanti volume distribusi. Sedangkan AUC dari 0 sampai tidak terhingga, tinggal Anda membagi CP0 dibagi KE, ini B dibagi KE, dapatlah nanti AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Ya, T setengah 0,693 dibagi KE. Jadi saya minta supaya jeli, smart ya di dalam ini mengerjakan soal. Ya, ini contohnya ya. Suatu obat X diberikan secara intravena dengan dosis, perlu saya tekankan, kalau dalam farmakokinetik dari soal yang saya berikan, kalau ditulis 1,1000 ini maksudnya 1000 mg. Ya, jadi bukan 1 mg, ini 1000. Kalau 1.00 itu 1 mg. Jadi kita menggunakan notasi yang dalam bahasa pengertian textbook ya, dalam bahasa Inggris. Kadar plasma CP pada waktu diperoleh sebagai berikut. Ya. Ini pada waktu T 2 jam, 4 jam, 6 jam adalah ini. 160. Hitunglah tetapan kecepatan eliminasi KE. Nah, tinggal Anda apa? Melakukan regresi linear T pada jam 2.46 versus ln apa? Ln kadar 100, 6745. Ya, ini diperoleh slope-nya KE. Ya. Kalau Anda hitung dapatnya ini 0,2 jam. Ya, nanti bisa dicek. Nah, seperti saya katakan tadi, ini bisa dihitung dengan rumus tadi tuh. lnC1 dikurangi lnC2 dibagi T2 minus T1. Ya, kalau kita pakai angka ini sebagai C1, ln100, ini yang kedua ln67, ya, 4 dikurangi 2, hasilnya kira-kira sama 0,2 jam. Ya, ln100 ini
4,6, LN 67 4,2. Ini kalau dibagi 2 dapatnya juga sama 0,2 jam. Ya, jadi kalau muncul soal seperti ini, Anda nggak sempat hitung regresi, gunakan rumus ini juga bisa. Jelas ya? Untuk menghitung kadar CP0, kan tadi kita mau menghitung volume distribusi sama nih. Jadi regresi aja biasa, ya. Regresi biasa nanti diantilonkan, didapatkan nanti CP0-nya 150 kira-kira. Oke. Ya, ini Anda bisa latih nanti ya. Saya tidak perlu bahas sangat detail sekarang. Ya. Ini contoh soalnya ada di situ. Oke. Ada yang sudah akses belum? Ya, saya belum lihat ada yang kasih komentar ataupun akses, berarti belum ada yang melirik materi ini. Jadi saya minta mulai hari ini segera dipelajari ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak ada saya akan masuk ke pemberian dosis berganda. Ini saya akan gunakan waktu 10 atau 15 menit sebelum kita akhiri ya. Saya minta benar-benar diperhatikan, ini banyak ditanyakan di soal ya. Mana ini? Ada sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Oke, saya masuk ke infus kontinu dan dosis berulang atau dosis berganda. Ya. Oke. Ini prinsip dasar dari pemberian infus kontinu atau dosis berulang. Ya. Anda pernah melihat di rumah sakit ya, apakah teman Anda atau famili yang dirawat di rumah sakit, kalau diberikan infus seperti inilah gambaran pasien yang diberikan infus. Ya. Pada pemberian infus kontinu, karena obat ini kan diberikan tetes per tetes ya sampai habis obatnya, atau pemberian dosis berulang, akan terjadi apa? Peningkatan kadar obat karena ada apa? Ada akumulasi sampai terjadi atau tercapai keadaan mantap ataupun steady state ya, SS steady state. Kalau sudah dicapai steady state concentration, pemberian obat selanjutnya tidak akan meningkatkan kadar obat, akan stabil di fase steady state itu. Ya, karena pada steady state itu kecepatan eliminasi obat oleh tubuh itu sebanding atau sama dengan kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh. Makanya grafiknya nanti akan konstan terus. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah profil pemberian obat secara infus. Kalau hubungan kadar plasma versus waktunya digambarkan, ini kadar plasma, CP, ini adalah waktu. Nah, gambarnya begini, pertama kadar obat dalam plasma itu 0. Kemudian diberikan infus, dia akan naik ya. Akan naik dengan kecepatan infus yang tetap ya. Ya, karena pemberian atau masuknya obat ke dalam tubuh itu lebih besar dari yang keluar, maka grafiknya naik terus. Sampai pada satu saat dicapailah pada titik steady state di sini. Nah, kalau sudah dicapai steady state, di sini jumlah obat yang masuk dengan jumlah obat yang keluar dari tubuh itu sama. Maka grafiknya akan begini, akan flat begini. Sudah dicapai apa? Steady state. Ya, ini yang namanya
CPSS atau plasma concentration steady state ya. Jadi steady state plasma concentration. Ya. Ini. Ya. Kadar mantap atau steady state CSS ini dicapai kira-kira 4 sampai 5 T setengah ya. Jadi steady state time ini akan dicapai kira-kira 4 sampai 5 T setengah. Jadi kalau waktu paruhnya lebih panjang, maka lebih lama baru dicapai steady state ya. 90% steady state ya. Jadi waktu untuk mencapai 90% steady state itu angkanya adalah 3,3 T setengah. Ya, saya tidak sempat menjabarkan angka 3,3 T setengah ini dari mana sih ada ini ya, bisa dijelaskan. Tapi untuk sementara Anda hafal saja. Jadi untuk mencapai 90% steady state concentration itu dibutuhkan 3 kali 3 T setengah. Ya, ini dimengerti dengan baik ya. Steady state concentration dicapai ketika kecepatan eliminasi obat oleh tubuh, atau ini bisa direpresentasikan sebagai clearance, ini sama dengan apa? Kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh. Sama dengan kecepatan apa? Infus. Nah, Anda lihat di sini, ini infus. Di sini ada pengatur kecepatan pemberian infus ya, jadi supaya infusnya itu diberikan dengan setelah dihitung ya, jadi kecepatan infusnya sudah dihitung, di set di sini ya, baik untuk obat yang ada di bag ini itu nanti akan menjadi satu masuk ke dalam tubuh. Ini adalah gambaran kemoterapi ya, kemoterapi itu kan bisa berlangsung beberapa jam sampai selesai satu cycle, setelah selesai dia bisa kembali ke ruangan. Kapan steady state itu dicapai? Rumusnya seperti ini nih. Jadi steady state concentration itu sama dengan kecepatan infus. Ini rate of infusion, R in F ya. Itu dibagi CL ya. Dibagi clearance. Ya. Jadi kecepatan infus dibagi clearance. Sedangkan clearance itu rumusnya adalah KE dikali VD. Ya, tetapan kecepatan eliminasi dikali VD itu adalah clearance. Jadi CSS ini adalah kecepatan infus dikali 1,44 dikali T setengah dibagi VD. Ini adalah kecepatan infus. Ya. Oke. Ini rumusnya nggak complicated ya, jadi bisa Anda kerjakan dengan mudah ya. Bagaimana dengan pemberian dosis berulang intravena? Ya, jadi pemberian dosis berulang itu bisa intravena, bisa juga secara ekstravaskular. Kita bahas dulu pemberian dosis berganda atau dosis berulang secara intravena. Rumusnya ini CSS max, ya, jadi kadar steady state maksimum, jadi ada kadar steady state concentration minimum, maksimum, sama average, AV. CSS max ini rumusnya DM, ini maintenance dose, dibagi volume distribusi, dikali 1, dibagi 1 minus E pangkat minus KET. Kalau CSS average ini DM dibagi VD dikali 1,44 dikali T setengah dibagi T. T-nya ini adalah interval pemberian dosis. Jadi kalau pemberiannya setiap 3 jam, ya T-nya 3. Kalau 3 kali sehari, berarti T-nya karena menggunakan circadian time, 24 dibagi 3, ya 8 jam. Ya, T ini adalah interval pemberian dosis. Ya. CSS max, kadar mantap tertinggi, CSS min, kadar mantap terendah, CSS average, kadar mantap rata-rata ataupun average. T-nya ini adalah interval dosis. Sedangkan DM adalah dosis penunjang, maintenance dose. Berapa besar dosis yang diberikan 3 kali sehari atau 1 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Kalau Anda lihat di sini,
ini katakanlah minimum effective concentration ya di sini. Sedangkan di sini adalah minimum toxic concentration. Pada pemberian dosis berulang atau dosis berganda intravena, jadi di sini disuntik, ya kadar obat turun, disuntik lagi di sini, kadar obat langsung naik, ya vertikal. Kemudian sebelum pemberian berikutnya dia akan turun, suntik lagi, naik lagi, suntik lagi, naik lagi, dia turun, suntik naik, sampai pada suatu saat, nah ini sudah mulai stabil. Stabil pada apa? Pada therapeutic range ini. Jadi dia melewati minimum effective concentration, tapi tidak melewati apa? Minimum toxic concentration. Kalau melewati toxic concentration, nah ini pemberian pengobatannya gagal ya, karena pasiennya menderita toksik, bahkan akan menjadi kematian karena dosis yang diberikan terlampau tinggi. Ya. Jadi pada pemberian intravena itu seperti gergaji dia nih, seperti gergaji dia. Kasih obat turun, berikan lagi naik. Dikasih turun, diberikan obat lagi naik, ya. Jadi ini seperti gergaji vertikal. Berapa besar dosis yang bisa dihitung? Ya. Tadi sudah kita hitung rumus CSS max-nya, rumusnya sekian. Nah, kalau pada pemberian dosis berulang oral atau ekstravaskular, grafiknya seperti ini. Jadi dia seperti ini mulai dari 0, naik puncak, terus ada lembah. Ya, naik, ya lembah. Puncak, lembah. Ya. Seperti ini terus sampai nanti terdapat dicapai steady state. Kalau pemberian tunggal kan begini nih, penggambaran yang Anda gambarkan di kertas grafik. Ya. Ini single. Nah kalau double itu begini dia. Ya, jadi double dalam artian dosis berganda ya. Multiple dose. Nah, ya. Rumusnya untuk menghitung CSS max pada pemberian dosis berganda oral, cukup dikali F, ya, rumus dari intravenanya sudah Anda ketahui, dikali faktor F. F ini adalah faktor bioavailabilitas yang nilainya maksimum 1. Ya, F itu nilainya maksimum 1. Ya. CSS maksimumnya ini, CSS minimumnya ini, kemudian CSS average-nya ini. Ya. Oke. Pakai kain lah masalah itu. Terus pakai kain aja, penyelur bisa dicuci. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kemudian di soal UTS itu ada juga perhitungan dosis awal, ya, loading dose. Loading dose itu diperlukan supaya segera dicapai kadar terapi. Ya, ini diberikan dosis. Kalau diberikan secara normal, pemberian dosis berganda, terutama pada oral, ini kan lama nih. Ya, berapa kali dosis dulu baru 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali pemberian dosis baru dicapai apa? Steady state. Ini bisa 3-4 hari. Ya, kalau T setengahnya panjang bisa seminggu nggak dicapai-capai nih steady state. Pasiennya keburu mati. Nah, itulah sebabnya untuk keadaan tertentu diberikan apa? Loading dose atau dosis awal untuk segera mencapai apa? Steady state. Z langsung dicapai steady state. Nah, kemudian steady state ini dipertahankan gitu. Ya, sehingga cepat sekali pemberian dosis awal ini mencapai apa? Steady state. Ya, jadi dosis awal loading dose ini adalah dosis yang dimaksudkan untuk langsung mencapai apa? Steady state. Ya. Ada pertanyaan?
Ini rumusnya loading dose itu CSS max. Jadi pada pemberian intravena, kalau sudah diketahui CSS max-nya, dikali volume distribusi, didapatkanlah apa? Loading dose. Nah, loading dose pada pemberian oral tinggal dibagi faktor F. Ya, jadi CSS dikali VD dibagi F, ini didapatkan loading dose pada pemberian oral. Ya, ini kalau dijabarkan secara matematis dapatnya seperti ini. Maintenance dose dibagi 1 dikurangi E pangkat minus KET, ini adalah rumus untuk loading dose pada pemberian oral. Ya. Oke, ini sudah jam segini. Nanti Anda bisa lihat nanti di contoh soalnya. Ya. Jadi loading dose ini biasanya digunakan untuk obat yang T-setengahnya panjang seperti tetrasiklin, ya, digoxin, lidokain T-setengahnya pendek, tetapi karena ini diberikan pada penderita aritmia jantung, supaya efeknya bekerja cepat, maka diberikan dosis loading dose. Ya. Oke, yang ini mungkin tidak perlu saya bahas karena ini tidak ditanyakan. Oke. Oke, ada pertanyaan karena sudah lewat jam 7 ya. Nanti saya share lihat nanti di deskripsi ya. Tugas terstrukturnya ya. Baik, Pak. Jadi nanti tugasnya di-upload di YouTube dulu gitu ya, Pak ya, Bapaknya? Ya, itu kan sudah ada 2 tutorial. Kalau Anda sudah baca, itu kan ada mana nih? Bentar, ini saya stop share dulu.